kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Zulkarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk mengatakan, "Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya." Cerita yang mengandung berita yang memberi kecukupan dan pembicaraan yang mengagumkan. Maksudnya, aku akan bacakan kepada kalian tentang Zulkarnain yang bisa menjadi ibrah atau pelajaran. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel Islam Dunia terus berkembang memberikan kisah-kisah inspirasi Islam terbaik lainnya. Adapun hal-hal lain yang tidak menjadi pelajaran, beliau tidak membacakannya kepada mereka. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuasaan dan memantapkan pengaruhnya di segenap penjuru bumi dan ketundukan mereka kepadanya. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebab-sebab yang menyampaikan kepada kedudukan yang dicapainya itu. Sebab-sebab itu membantunya untuk menaklukkan berbagai negeri, memudahkannya mencapai tempat-tempat yang paling jauh yang didiami manusia. Dia menggunakan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu sesuai dengan fungsinya. Karena tidak setiap orang yang mempunyai sebuah sebab kemudian dia mau menjalaninya. Dan tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk menjalani sebab itu. Sehingga ketika terkumpul antara kemampuan untuk menjalani sebab yang hakiki dan kemauan menjalaninya, tercapailah tujuan. Dan bila keduanya, kemampuan dan kemauan, atau salah satunya tidak ada, maka tujuan tidak akan tercapai. Sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Zulkarnain tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tidak pula berita-berita itu dinukilkan para ahli sejarah kepada kita dengan penukilan yang meyakinkan. Maka tidak ada yang pantas bagi kita kecuali diam dan tidak melihat pada apa yang disebutkan para penukil kisah Israiliyat dan yang semacamnya. Hanya saja kita tahu secara global bahwa sebab-sebab tersebut kuat dan banyak, baik sebab internal maupun eksternal. Dengan sebab-sebab itu dia mempunyai pasukan yang besar, banyak personil dan perlengkapannya serta diatur dengan baik. Dengan pasukan tersebut dia mampu mengalahkan musuh-musuh, memudahkannya untuk sampai ke belahan timur barat maupun segenap penjuru bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebab kepadanya yang mengantarkannya sampai ke tempat terbenamnya matahari, hingga dia melihat matahari dengan mata kepala, seakan-akan matahari itu tenggelam di lautan yang hitam. Dan ini biasa bagi orang yang hanya ada air, lautan antara dia dan ufuk terbenamnya matahari. Dia melihat bahwa matahari tenggelam ke dalam laut itu meskipun dia berada pada puncak ketinggian. Di sana, yakni di tempat terbenamnya matahari tersebut, Zulkarnain menemukan sekelompok manusia. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Yakni engkau bisa mengazab mereka dengan pembunuhan, pukulan, atau menawan mereka dan semacamnya. Atau engkau berbuat baik kepada mereka." Zulkarnain diberi dua pilihan karena yang nampak kaum itu adalah orang kafir atau fasik, atau mereka memiliki sebagian sifat-sifat tersebut. Karena bila mereka adalah kaum yang beriman, bukan orang fasik, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keringanan bagi Zulkarnain untuk mengazab mereka. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain memiliki asiyasah syariah yang menjadikannya berhak dipuji dan disanjung karena taufik yang Allah berikan kepadanya. Dia lalu berkata, "Aku akan menjadikan mereka dua bagian. Adapun orang yang aniaya, yakni kafir, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya."
yakni orang yang aniaya akan mendapatkan dua hukuman di dunia dan di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, yakni sebagai balasannya dia akan mendapatkan surga, kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami, yakni kami akan berbuat baik kepadanya, berlemah lembut dalam tutur kata, dan kami permudah muamalah baginya. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain termasuk raja yang solih, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adil lagi berilmu, di mana dia menepati keridaan Allah dengan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Robku, maka apabila telah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Robku itu adalah benar." Al-Kahfi 89-98. Maksudnya Zulkarnain mendapati matahari terbit di atas komunitas manusia yang tidak memiliki pelindung dari sinar matahari. Bisa jadi karena mereka tidak menyiapkan tempat tinggal karena mereka masih liar, tidak beradab dan nomaden. Atau bisa juga karena matahari selalu berada di atas mereka, tidak pernah tenggelam. Sebagaimana hal ini terjadi di wilayah Afrika Timur bagian selatan. Zulkarnain telah sampai kepada suatu tempat yang belum pernah diketahui penduduk bumi, terlebih pernah mereka datangi secara fisik dengan tubuh mereka. Namun demikian, ini semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Zulkarnain dan pengetahuannya terhadap hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya." Al-Kahfi 91. Maksudnya kami mengetahui kebaikan dan sebab-sebab agung yang ada padanya, dan ilmu kami bersamanya kemanapun ia menuju dan berjalan. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Al-Kahfi 92-93. Para ahli tafsir berkata, Zulkarnain pergi dari arah timur menuju ke utara. Sampailah dia di antara dua dinding penghalang. Kedua dinding penghalang itu adalah rantai pegunungan yang dikenal pada masa itu yang menjadi penghalang antara Yajuj dan Majuj dengan manusia.
Di hadapan kedua gunung itu dia menemukan suatu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami pembicaraan karena asingnya bahasa mereka dan tidak cakapnya akal dan hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi Zulkarnain sebab-sebab ilmiah yang dengannya bahasa kaum itu menjadi bisa dipahami dan dia memahamkan mereka. Dia bisa berbicara kepada mereka dan mereka bisa berbicara kepadanya. Mereka kemudian mengeluhkan kejahatan Yajuj dan Majuj kepada Zulkarnain. Mereka merupakan dua umat yang besar dari keturunan Adam alaihi salam. Kaum itu berkata, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Al-Kahfi 94, yaitu dengan melakukan pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu? Al-Kahfi 94, maksudnya upah. Supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Al-Kahfi 94, hal ini menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk membangun dinding penghalang dan mereka mengetahui kemampuan Zulkarnain untuk membangunnya. Mereka pun memberikan upah kepadanya untuk melakukannya. Mereka menyebutkan sebab yang mendorong hal itu yaitu perusakan Yajuj dan Majuj di bumi. Zulkarnain bukanlah orang yang tamak, dia tidak memiliki keinginan terhadap harta dunia. Namun dia juga tidak meninggalkan perbaikan keadaan rakyat. Bahkan tujuannya adalah perbaikan. Sehingga dia memenuhi permintaan mereka karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dia tidak mengambil upah dari mereka. Dia bersyukur kepada Rabb-Nya atas kekokohan dan kemampuannya. Zulkarnain berkata kepada mereka, apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku adalah lebih baik. Al-Kahfi 95, maksudnya lebih baik daripada apa yang kalian berikan kepadaku. Aku hanyalah meminta kalian untuk membantuku dengan kekuatan tangan-tangan kalian, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Al-Kahfi 95, yakni sebagai penghalang agar mereka tidak melintasi kalian. Berilah aku potongan-potongan besi. Al-Kahfi 96, mereka pun memberinya. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Al-Kahfi 96, yaitu dua gunung yang antara keduanya dibangun penghalang. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Al-Kahfi 96, maksudnya nyalakanlah dengan nyala yang besar. Gunakanlah alat tiup agar nyalanya membesar sehingga tembaga itu meleleh. Tatkala tembaga itu meleleh yang hendak dia tuangkan di antara potongan-potongan besi, berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Al-Kahfi 96, maksudnya tembaga yang mendidih. Aku tuangkan tembaga yang meleleh ke atasnya. Maka dinding penghalang itu menjadi luar biasa kokoh. Terhalangilah manusia yang berada di belakangnya dari kejahatan Yajuj dan Majuj. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Al-Kahfi 97, maksudnya mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mendakinya karena tingginya penghalang itu. Tidak pula mereka bisa melubanginya karena kekokohan dan kekuatannya. Setelah melakukan perbuatan baik dan pengaruh yang mulia, Zulkarnain menyandarkan nikmat itu kepada pemiliknya. Dia berkata, ini dinding adalah rahmat dari Robku. Al-Kahfi 98, maksudnya merupakan karunia dan kebaikannya terhadapku. Inilah keadaan para khalifah yang solih. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang mulia kepada mereka, bertambahlah syukur, penetapan dan pengakuan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ucapan Sulaiman alaihi salam ketika singgasana Ratu Saba tiba di hadapannya dari jarak yang sedemikian jauh, ini termasuk karunia Robku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. An-Naml 40,
berbeda dengan orang yang congkak, sombong, dan merasa tinggi di muka bumi. Nikmat-nikmat yang besar menjadikan mereka bertambah congkak dan sombong. Sebagaimana ucapan Qarun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Dia berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Al-Qasas 78, ucapan Zulkarnain, "Maka apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Robku itu adalah benar." Al-Kahfi 98, maksudnya waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dia akan menjadikannya. Al-Kahfi 98, maksudnya menjadikan dinding penghalang yang kuat dan kokoh itu hancur luluh dan runtuh. Ratalah dinding itu dengan tanah, dan janji Robku itu adalah benar. Al-Kahfi 98, kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi 99, bisa jadi damir, kata ganti mereka kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka keluar kepada manusia karena banyaknya jumlah mereka dan meliputi seluruh permukaan bumi sehingga mereka berbaur satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya 96, bisa juga kata ganti tersebut kembali kepada seluruh makhluk pada hari kiamat. Mereka berkumpul pada hari itu dalam keadaan banyak sehingga bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Diambil dari Taisir Al-Karimi Rahman karya Asy Syaikh Abdurrahman As-Sa'di Hal 486 sampai 487.